Kawan pajak merupakan orang pribadi, punya penghasilan dari usaha, dan sudah menjalankan kewajiban perpajakan pembayaran 0,5% tiap bulan. Per tahun 2022 sudah tidak wajib bayar pajak lagi loh. Eits, tapi ada syarat dan ketentuannya. Mau tahu apa? Yuk, simak Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 7 kali ini. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya, Kristanto Widmoko, penyuluh dari KPP Pertama Maros. Dan kita selamat datang kembali di episode ke-7, Bola Simak Bijak, Bicara Pajak, yang tadi dari judulnya pun kawan pajak udah familiar ya, udah tahu ya, apakah, dan mungkin bertanya-tanya juga, apakah benar sih, tadi itu 500 juta nggak kena pajak, kok bisa sih seperti itu? Dan untuk menjawab keresahan kawan pajak semua, kali ini kita akan membahas salah satu aturan yang cukup terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kita biasanya singkat dengan UU APP. Jadi undang-undang ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang akhirnya ada peraturan baru tentang PPh di tahun 2022-nya yang 500 juta ini. Dan kebetulan bicara pajak pada episode kali ini saya tidak sendiri. Dan ini tergolong dengan partner yang baru ya. Jadi saya perkenalkan ada Kakak Agni dari KPP Pertama Maros juga, penyuluh juga sama. Gimana nih Kak Agni kabarnya? Hai kawan pajak, alhamdulillah baik Kak Kris. Baik ya Kak Agni ya. Ini kan cuaca di Maros ya khususnya ini kan sudah mulai musim penghujan nih Kak Agni ya. Ya betul Jadi banget. tetap kawan pajak dan Kak Agni juga tetap Ya. menjaga kesehatan Hari-hari ditemani dengan hujan. dengan hujan. Betul sekali. Dan oke Pak, Kak Agni nih pasti udah tahu yang mau kita bahas ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh nggak Kak Agni jelasin dulu kenapa kita membahas tentang 500 juta ini, batasan omset 500 juta ini? Oke, jadi gini Kak Kris, kenapa sih kita harus bahas tentang tema hari ini yaitu batasan 500 juta untuk orang pribadi usahawan ya. Jadi sebenarnya juga aturan ini sebenarnya udah lama ya keluarnya ya dari 2021 di Undang-Undang HPP. Betul. Cuman sampai saat ini itu masih saya temui beberapa wajib pajak orang pribadi usahawan yang masih bayar PPh final 0,5%. Padahal seharusnya kalau dari penghitungannya itu wajib pajak itu tidak kena pajak, Baik. Kak, gitu. Jadi mungkin itu pun kalau bertemu dengan ya misalnya konsultasi ke kantor ya gitu, kami akan jelaskan lagi kalau itu memang harusnya tidak kena pajak Kak Kris gitu. Cuman kan kasihan ya kalau misalnya ada kawan pajak yang di rumah atau mungkin yang nggak sempet datang untuk konsultasi langsung ke kantor gitu, nah mungkin kurang informasi atau mungkin belum tahu nih tentang aturan yang terbaru ini. Aturan yang terbaru. Ya, jadi Baik. memang ya semoga sih bisa memberikan informasi ya untuk podcast hari ini untuk kawan pajak. Betul. Jadi itu betul ya Kak Ani ya. Ya. Aturan ini kan sebenarnya tidak terlalu baru juga. Sudah dari tahun lalu sebenarnya kawan Betul. pajak, tapi masih banyak yang belum tahu ternyata. Dan boleh nggak sih dijelasin sedikit juga Kak Agni tentang siapa sih yang masuk ke dalam kategori yang omset di bawah 500 juta ini nggak perlu bayar pajak? Oke, jadi berdasarkan undang-undang tentu saja ya Kak Kris di Undang-Undang HPP di bab 3 tentang pajak penghasilan ada di pasal 7-nya yang bisa memanfaatkan aturan ini yaitu tentu saja wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi hanya untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha yang masih di bawah 4,8 miliar atau kita sebutnya orang pribadi usahawan UMKM. UMKM bisa biasanya kita sebut seperti itu. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan itu tidak berlaku untuk batasan 500 Berlaku ya. Ya, jadi hanya untuk orang pribadi saja Kak Kris. Baik. Oke, jadi tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Kak Agni ya kawan pajak ya. Jadi peraturan yang omsetnya masih di bawah 500 juta yang tidak membayar pajak hanyalah khusus orang pribadi usahawan. Jadi orang pribadi aja lah sebenarnya. Intinya seperti itu. Untuk badan itu nggak termasuk ya kawan pajak ya. Oke, jadi kemudian nih Kak Agni, kalau pembayaran pajak UMKM kan sudah agak lama ya dari 2013 kan itu
memang sudah ada pembayaran pajaknya untuk yang UMKM. Nah, Oh, untuk yang dari kita sekarang belum kita belum bikin konten seperti ini pun Iya. bayar pajak tetap sudah berjalan dari awal. Boleh dijelaskan nggak sih apa yang baru nih dari peraturan yang sekarang ini, Kak? Oke, jadi gini Kak Kris, mungkin dari awal dulu ya tadi yang Kak Kris bilang, Boleh. dari tahun 2013 itu ada peraturan pemerintah nomor 46. Kok Kak Kris pernah mungkin sempat tahu ya, Baik. di PP 46 tahun 2013 itu. Jadi saat itu ada aturan mengenai pengenaan tarif 1% bagi wajib pajak UMKM. 1%. 1% Oke. tarifnya. Jadi untuk berlakunya itu untuk orang pribadi maupun badan. Baik. Tapi batasannya itu yang termasuk UMKM. Oh. Masuk dari UMKM Gimana itu apa? Ya penghasilan selama 1 tahun itu omsetnya itu masih di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun. Baik. Gitu. Jadi mau orang pribadi atau badan selama omsetnya itu di bawah 4,8 miliar 1 tahun itu masih bisa menggunakan tarif 1%. 1% ya untuk aturan waktu itu ya. Betul. Baik. 1% itu pun untuk penghitungannya penghasilan per bulan dikali 1%. 1%. Omset bulanannya berarti. Iya betul banget Kak Kris. Nah kemudian di tahun 2018, nah itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya, di bulan Juli keluar lagi aturan terbaru. Nah untuk tarif yang di PP 46 tahun 2013 tadi itu dikasih diskon, Udah diskon lagi. potongan, iya didiskon setengahnya, Oke. 50%. Jadi Baik. hanya tarifnya 0,5%. 0,5% dari 1% menjadi 0,5%. Wah, makin memudahkan masyarakat. Betul, 1%-nya dengan udah UMKM ya. kecil ya. Betul sekali, udah sangat meringankan lah untuk teman-teman kemudian UMKM. dikasihlah potongan diskon gitu ceritanya dulu. Jadi hanya 0,5%. 0,5%. Iya. Nah ini diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Oh, baik. Nah di situ hanya pengurangan tarif sama ada masa berlaku. Masa berlaku. Iya, jadi kan kalau yang di PP 46 2013 itu kan tidak ada masa berlakunya nih. Betul. Jadi mau sampai kapan dia wajib pajak tersebut di bawah 4,8 miliar masih bisa menggunakan tarif 1%. Tarifnya 1%. Tapi kalau di PP 23 2018 itu ada masa berlakunya Kak Slis. Oke. Tuh, jadi dibagi 3. Bagi 3. Iya, jadi untuk orang pribadi itu 7 tahun, untuk wajib pajak badan itu dibagi 2. Untuk PT itu 3 tahun, PT itu pasaran terbatas, dan untuk yang CV koperasi firma berlakunya 4 tahun. Oke. Gitu. Nah masa berlakunya itu sejak 2018 tersebut. Jadi misalnya itu kan peraturannya itu berlaku di 2018 pertengahan ya, gitu. Jadi dihitung tahun pertamanya itu di 2018. Oke. Kalau misalnya orang pribadi ya ditambah 7 tahun, kalau CV ya ditambah 4 tahun, kalau PT ditambah 3 tahun. Oke, ketika masa berlakunya PP tersebut berarti itu sudah mulai tahun pertama berarti ya, Kak? Jadi itu berlaku untuk yang sudah terdaftar dari sebelum 2018. Sebelum 2018 atau terdaftar di tahun 2018 ya? Iya. Oke. Gitu Kak Kris. Oke, siap. Jadi Jadi awalnya kan tadi sejarahnya dari 1% ya kawan pajaknya itu tahun 2013 dengan aturannya itu PP 46 tahun 2013. Kemudian turun dari 1% menjadi 0,5% itu ada di PP 23 2018. Dari PP-nya aja udah dibagi 2 juga ya. Dari 46 ke 23 diskon 50% jadi 0,5%-nya saja. Betul. Oke, kan tadi ada sempat jangka waktunya juga nih Kak Afni. Iya. 7 tahun untuk orang pribadi, kemudian untuk perseroan terbatas atau PT gitu ya, itu 3 tahun kalau nggak salah tadi, kemudian CV, firma, koperasi itu 4 tahun sejak 2018 untuk NPP yang terdaftar kurang dari atau sama dengan 2018. Kalau yang terdaftar setelah itu pastinya berjalannya ketika terdaftar NPP-nya ya Kak? Iya. Oke. Boleh dijelaskan nggak sih ketika durasinya itu mungkin itu seperti apa detailnya? Jadi gini Kak Kris, tadi udah dijelasin ya sedikit sama Kak Kris. Jadi mesti diingat-ingat lagi nih kawan pajak, apakah sudah melewati batas berlakunya atau belum?
gitu ya. Karena untuk wajib pajak badan yang masih menggunakan tarif 0,5% dan bentuknya itu PT atau perseroan terbatas, itu sudah berakhir masa berlakunya sejak 2020. 2020. Iya, jadi mulai 2021 sudah menggunakan skema penghitungan PPh badan secara umum, gitu. Oke. Jadi, untuk PT yang misalnya terdaftar ternyata dari sebelum 2018, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar sampai saat ini misalnya, gitu ya. Tapi kan untuk PP 23 tadi ada masa berlakunya hanya 3 tahun. Jadi untuk PT ya berakhir di tahun 2020. Iya, Gitu. 2020. Betul, di 2018, 19, 20 ya Kak Agni ya? Iya. Oke. Nah, berlaku juga untuk yang CV, firma, atau koperasi. Gitu. Itu berlaku 4 tahun, jadi hanya berlaku sampai 2021. 2021, Gitu. tahun pajak 2021 ya? Iya, tahun pajak 2022 sudah menggunakan sama tadi, menggunakan tarif PPh badan secara umum. Oke. Jadi misalnya kawan pajak yang masuk dalam kategori wajib pajak badan, harusnya nih walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar ya setahun, untuk tahun 2023 itu harusnya sudah tidak menggunakan lagi tarif 0,5% Kak Kris. Karena memang sudah lewat dari masa berlakunya. Dan ini untuk yang sudah terdaftar dari 2018 atau sebelumnya. Oh, atau sebelumnya ya. Baik. Oke. Jadi untuk wajib pajak badan nih kawan pajak tentunya sudah nggak bisa menggunakan yang PP 23 ini ya. Betul. Karena diaturannya 3 tahun atau 4 tahun tadi. Sehingga untuk tahun pajak sekarang 2023 khususnya itu nggak bisa lagi menggunakan tarif 0,5% bagi yang NPWP-nya terdaftar sebelum atau sama dengan 2018. Nah, jadi habis di terakhir ya 2021 ya? 2020 dan 2020 dan 2021 untuk yang firma, koperasi, dan CV seperti itu. Oke Kak Agni, jadi kan tadi wajib pajak badan ya untuk yang sudah terdaftar 2018 atau sebelum itu kan sudah nggak berlaku. Nah ini gimana nih untuk yang NPWP badan yang dia terdaftarnya setelah 2018 nih Kak? Oke, jadi kan kalau yang tadi kita jelaskan untuk masa berlakunya NPWP badan sebelum 2018. Nah, kalau misalnya kawan pajak yang punya NPWP-nya lebih dari tahun 2018 atau kayak 2019, 2020 atau seterusnya gitu ya. Nah, itu ya dihitung dari sejak pertama kali terdaftar. Gitu. Jadi misalnya baru terdaftar di 2021, berarti ya dihitung misalnya bentuknya PT, kemudian omsetnya di bawah 4,8 miliar tentunya ya, gitu. Kemudian terdaftar 2021, berarti dihitung 3 tahun, 2021, 22, 23. Gitu. Jadi sampai tahun 2023 masih berlaku aturan PP 23 tahun 2018 itu. Jadi masih bisa memanfaatkan tarif 0,5%-nya. Gitu. Sedangkan kalau untuk CV atau koperasi firma gitu ya berarti dihitungnya 4 tahun. Gitu. Nah, jadi ya kalau terdaftar 2021 dihitung dari 2021, 22, 23, 24. Berarti mulai 2025 sudah menggunakan tarif PPh badan secara umum gitu Kak Kris. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah dari tahun terdaftar NPWP ya Kak Agni ya. Untuk yang lebih dari 2018 tadi terdaftarnya. Kemudian tadi kan kita ngomongin badan nih kami dari PT, CV, PT, firma, koperasi gitu ya. Nah kalau misalkan untuk orang pribadi nih Kak Agni ini gimana? Oke, kalau tadi kan kita udah jelasinnya tentang badan semua ya, bentuknya wajib pajak badan. Nah, sekarang kalau untuk orang pribadi, nah itu untuk yang terdaftar dari 2018 ke belakang. Tapi kalau misalnya terdaftarnya contoh yang tadi 2021 baru terdaftar, itu sudah dihitung 7 tahun dari 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 2027 berlaku tarif 0,5%. Oke, intinya 7 tahun pajak bisa menggunakan tarif yang 0,5%. Betul Kak Kris, selama aturannya belum berubah ya. Oke, tentu saja. Semoga nanti yang sudah habis juga tuh masa 7 tahunnya mungkin ada aturan baru lagi nih kawan pajak. Kita nggak tahu ya. Nantinya akan seperti apa? Apakah diperpanjang lagi 0,5% ya? Atau misalkan nanti ada aturan kebijakan lagi, dipotong lagi, potong lagi atau malah nggak bayar sama sekali omset yang terjadi. Oke,
Jadi kawan pajak ya, jadi perlu diingat juga Kak Agni, itu adalah tahun terdaftarnya NPWP masing-masing kawan pajak, entah itu orang pribadi ataupun badan. Karena kan lumayan banget nih tarif 0,5%, terutama untuk yang badan. Karena badan sendiri untuk tarif umumnya yang sekarang berlaku mulai 2021-2022 juga sampai sekarang itu adalah 22%. Ya. Cuma bedanya itu dari penghasilan yang sudah bersih. Sedangkan 0,5% kan masih omset lagi, masih dari yang kotornya. Itu pilihan sih ya. Pilihan. Sebenarnya kalau misalnya kawan pajak ternyata lebih saya maunya pakai penghitungan bersih aja gitu, pakai yang tarif 22%, ya silahkan boleh. Boleh-boleh aja Gitu. ya. Walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar gitu ya si UMKM, tapi kan kalau memilihnya untuk pakai metode pembukuan silahkan boleh. Boleh juga ya. Oke. Nah itu nanti kalau misalkan ada nih Kak Agni nih, jadi perbandingannya kalau misalkan belum berakhirnya masa berlakunya, tapi ternyata si kawan pajak di rumah, ternyata omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar di tengah tahun. Itu apa yang terjadi? Oke, kita ambil contohnya mungkin tadi kan karena memang ada batasan masa berlakunya ya, Kak Kris, gitu. 3 tahun, 4 tahun, sama 7 tahun. Tapi ternyata kawan pajak nih omsetnya nggak sampai masa berlaku sudah di atas 4,8 miliar. Iya, Alhamdulillah ya. UMKM lagi dong saya. Tapi kan lebih ya nggak apa-apa dong, bagus ya. Nah, misalnya ternyata ambil contoh yang tadi ya, tahun 2018 terdaftar. Untuk orang pribadi misalnya kan sampai 2024 ya Kak Kris. Ternyata di 2023 ini gitu, di bulan 6 misalnya contoh. Di bulan 6 ternyata total akumulasi omset kotornya sudah lebih dari 4,8 miliar atau 5 miliar misalnya dapatnya gitu. Nah, di bulan 6, bulan 7 itu masih lanjut pakai menggunakan tarif 0,5%. Oke. Jadi nggak serta-merta langsung berubah pakai Tarif umumnya ya. Iya, secara umum Oke. gitu. Jadi selesaikan dulu sampai tahun pajaknya, ya akhir tahun pajaknya selesai, baru nanti di tahun berikutnya menggunakan tarif PPh orang pribadi secara umum. PPh pasal 17. Pasal 17 ya. Iya, jadi berubahnya setelah SPT tahunannya. Jadi untuk tahun pajak berikutnya ya intinya seperti Betul itu. Kak. Oke. Jadi ternyata nggak berubah nih kawan pajak walaupun omsetnya sudah 4,8 miliar di tengah tahunnya. Dan kawan pajak mungkin sudah tidak dikategorikan UMKM lagi ya. Iya. Itu sangat bersyukur sekali dan itu kan sangat berlomba-lomba supaya saya tidak dicap lagi sebagai UMKM gitu. Karena pasti sudah lebih dari 4,8 miliar ya Kak Kris ya. Betul sekali. Gitu. Nah untuk yang batasan 500 juta itu apa sih sebenarnya Kak Agni? Oke, nah ini kita udah masuk ke inti podcast nih sebenarnya. Iya, inti materi kita pada hari ini. Tadi kan baru ya pengantarnya gitu ya. Aja kayak sejarahnya aja sebenarnya. Jadi kalau yang tadi saya jelasin itu kan ada di aturan PP 23 tahun 2018 ya, Kris ya. Berlaku dari 2018 sampai di tahun 2021 itu keluar yang tadi Kak Kris bilang Undang-Undang HPP. HPP. Iya. Oke. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Di bab 3-nya itu mengenai pajak penghasilan, di pasal 7 diatur mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Baik. Singkatannya dari PTKP itu. PTKP tadi itu. Nah, dan juga ada tambahan yaitu batasan omset bruto yang dikenakan tarif PPh final 0,5% gitu. Jadi nggak cuma batasan untuk yang kayak pegawai atau karyawan, tapi ada juga yang untuk usahawan. Untuk yang usahawan ya. Kalau di di pasal 7-nya huruf 2A itu dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenakan pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Ini bahasa undang-undangnya nih. Iya, bahasa agak bingung. undang-undangan ya. Jadi kalau kita jelaskan sedikit, mungkin artinya itu gini, untuk wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Untuk orang pribadi ya, kawan pajak orang pribadi harus diingat juga untuk orang pribadi yang punya penghasilan di bawah UMKM tadi yang di bawah 4,8 miliar masih menggunakan PPh final 0,5%, itu ada batasan
untuk dikenakan pajaknya. Nah, batasannya itu yaitu omset total akumulasi 500 juta selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya akumulasinya, Kak Agni ya? Iya, jadi kalau kawan pajak bisa cek juga di aturan pelaksanaannya, itu dijelaskan lebih rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 2022, jadi memang berlakunya mulai tahun lalu ya, Kak Agni ya? Iya, Ada di PP 55 tahun 2022. Oke, jadi kalau misalkan 500 juta, tadi kita tahu nggak kena pajak nih akumulasinya. Jadi tidak dalam setiap bulan nggak sampai 500 juta nggak bayar pajak, bukan kayak gitu ya Kak Agni ya? Kan, Jadi akumulasi akumulasinya 1 dalam tahun. 1 tahun kawan pajak tentunya. Tapi untuk penghitungannya boleh dijelasin nggak Kak Agni? Gimana tuh? Oke, jadi gini Hasilnya Kak, setahun tadi. misal nih kawan pajak punya omset, let's say 100 juta per bulan. 100 juta per bulan Misalnya omset. kita Misal saya ada usaha nih, saya betul. jualan sepatu nih misalkan. Iya, jualan sepatu, kemudian dari Januari, Februari Kaktis punya omset 100 juta, 100 juta. Gitu. Berarti akumulasi dari Januari, Februari itu 200 juta. Lanjut lagi misalnya di bulan Maret. Oke Kak Agni, jadi kalau misalkan tadi 500 jutanya itu saya nggak bayar pajak nih, terus kewajibannya saya apa sebenarnya? Oke, misalnya gini kawan pajak tadi kan ada batasan 500 juta akumulasi setahun. Tapi kan mungkin ada juga nih kawan pajak yang omsetnya nggak sampai 500 juta. Memang nggak nyampe 500 juta ya Sampai akumulasi 500 setahun juta ya? setahun. Berarti kan tidak ada pembayaran pajak selama 1 tahun itu. Betul. Ya, berarti kewajiban perpajakannya hanya pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi kewajiban pembayaran tidak ada ya Kak? Tidak ada. Baik. Hanya lapor SPT tahunan, Hanya ya lapor dilapor SPT omsetnya itu berapa tiap bulan. Oh. Januari sampai Desember. Baik, jadi omset saya tetap dilaporkan ya Kak Agni ya? Betul. Walaupun nggak ada pembayaran. Betul sekali. Siap. Oke, Kak Agni, ini pertanyaan terakhir nih mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang 500 juta ini. Kapan sih kita bisa menggunakan yang ketentuan ini, batasan yang 500 juta ini sampai kapan? Apa cuma di tahun 2022 kemarin atau di 2023 ini saja atau gimana? Oke, jadi kalau di undang-undangnya Kak Kris ya, itu diatur untuk batasan omset 500 juta ini berlaku mulai dari 2022. Gitu. Karena kan sebenarnya kalau dilihat dari aturan pelaksanaannya itu baru keluar di 2022 ya Kak Kris. Misalnya sudah lewat Januari gitu. Tapi memang dari undang-undangnya sudah diberitahukan kalau batasan 500 juta ini berlaku dari Januari 2022 sampai ya seterusnya sampai ada aturan baru lagi ya, ada undang-undangnya diperbarui lagi mungkin. Iya betul. Undang-undang ya kawan pajak itu sangat strata yang paling tinggi nih. Iya betul. Jadi nanti misalnya tadi 2022 gitu ya, diakumulasi 500 juta. Nanti di bulan Januari 2023 ya ulang lagi penghitungannya ya. 500 juta lagi. Oh, berarti keriset lagi setiap tahun Ya, 500 juta. Jadi enggak 500 juta satu kali doang nih dikasihnya, enggak. Tapi ya setiap tahun gitu Kak Kris. Betul. Jadi kawan pajak ya, khusus untuk yang usahawan UMKM orang pribadi ya khususnya. Jadi ini tarifnya hanya untuk berlaku bagi 500 jutanya. Iya. Untuk orang pribadi saja ya. Orang pribadi aja. Jadi kalau untuk CV, untuk PT itu tetap bayar 0,5% sesuai dengan omset bulanannya. Betul. Jadi tentu perlu hitung-hitung juga kan pajaknya orang pribadi tadi. Perlu dicatat omsetnya berapa, dan memang kalau misalkan nggak sampai 200 juta, intinya nggak ada bayar pajak, tapi cuma laporan aja ya. Betul. Laporan tahunan. Nah ini kebetulan udah bulan Desember nih saat ini ya. Jadi bulan depan udah Januari itu udah masanya pelaporan. Laporan SPT. Sampai dengan nanti batasnya akhirnya di 31 Maret ya tentunya ya. Jadi, orang pribadi. segera dikompel aja selama setahun ini omsetnya berapa. Kalau memang belum sampai 500 juta, ya udah nggak bisa bayar kan pajak. Tapi kalau akumulasi yang sudah lebih dari 500 juta, tentunya kawan pajak harus pembayaran nanti ya. Yang penting catat aja kok. Nggak perlu repot-repot. Intinya omset per bulan gitu saja. Betul banget Kak. Betul. Mantap. Dan tentunya untuk mengenai penggunaan 0,5% ini, kawan pajak perlu cek lagi ya, kapan terdaftar NPWP-nya. Kemudian nanti kalau misalkan 500 juta ini berakhir, tentunya kami juga akan menginformasikan nih dengan aturan-aturan atau undang-undang yang terbaru nantinya. Iya, mungkin lewat podcast lagi, Podcast lagi tentunya atau pasti Instagram live, Instagram atau aja kan kelas pajak juga kelas pajak juga nanti kan pajak pasti kita sosialisasikan. Iya, tentu saja. pasti kita Jadi informasi. pastikan juga informasi ini tidak berhenti di kawan pajak juga ya. Iya betul. Oke.
Oke, Kak, aku tak terasa nih waktu berlalu begitu cepat banget ya. Mhm. Dan kita udah sampai di penghujung podcast ini sebenarnya. Nah, mungkin ada sedikit kesan-pesan atau apa ya, statement penutup nih dari Kak Agni untuk kawan pajak di rumah nih nantinya. Iya, boleh Kak Kris. Nah, Jadi untuk kawan pajak yang, berhubung podcast ini kan tayangnya di bulan Desember 2023 ya. Desember 2023. Tadi yang udah Kak Kris mungkin sebutkan juga, berarti kan sudah mau berakhir masa pajak tahun 2023 gitu. Kami mau mengingatkan nih kepada kawan pajak yang sudah memiliki NPWP tentu saja, dan NPWP-nya itu seharusnya aktif. Mau orang pribadi ataupun badan, jangan lupa untuk menyiapkan data pelaporan untuk laporan SPD tahunannya, gitu ya, untuk tahun 2023, tahun pajak 2023. 2023, iya. Baik. Gitu. Dan jangan lupa batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yaitu sampai 31 Maret 31 Maret. tahun berikutnya atau tahun depan, berarti untuk tahun pajak 2023 sampai 31 Maret 2024. Oke. Dan untuk wajib pajak badan itu sampai tanggal 30 April tahun 2024 seperti Oke. itu. Jadi jangan lupa disiapkan data-datanya mungkin yang mau disiapkan biar kawan pajak nanti ketika mau menginput pelaporan SPT tahunan juga bingung nih apa yang harus diisi, apa yang harus disiapkan Betul sekali. gitu. Nah sekarang juga pelaporan sudah serba online ya, jadi kawan pajak bisa lapor secara online, bisa di rumah, bisa di kantor, atau mungkin bisa sambil liburan juga. Sambil liburan ya, karena kan online nggak harus ke kantor pajak dong. Ya, jadi Ya, kalau antri-antri lapor SPT di kantor pajak. betul. Gitu. Semua sudah serba online, jadi tidak perlu ribet lagi. Antri-antri. Iya. Jadi jangan sampai terlambat ya Kak Agni ya. Kalau Iya, terlambat nanti gimana tuh? Nah, kawan pajak jangan sampai terlewat nih pelaporan SPT tahunannya, karena kalau misalnya terlambat itu pasti dikenakan denda karena tidak atau terlambat lapor. Tidak lapor Terlambat atau tidak lapor gitu ya. ya. Nah, padahal kan misalnya tadi ada batasan omset 500 juta ya, yang Betul, mana betul. kemungkinan kawan pajak malah nggak bayar pajak nih tahun 2023 Betul. gitu. Tapi karena nggak lapor atau terlambat lapor, jadi kena denda. Malah jadi bayar pajak ya. Iya. Malah jadi bayar dendanya. Iya. Harusnya nggak ada pembayaran sama sekali nih. Betul. Kalau terlambat ya sudah, mau bagaimana lagi, tetap harus dikenakan denda gitu Kak Grace. Oke, baik, luar biasa banget ya hari ini ya Kak Agni ya. Jadi memang ini sangat kemudahan-kemudahan yang kita rasakan bersama untuk teman-teman UMKM khususnya ya. Ya. Dan tentunya banyak informasi penting yang kita dapatkan walaupun mungkin tidak terlalu baru. Bagi kawan pajak yang baru mengerti atau baru mendengar cerita ini, pastikan jangan sampai berhenti di kawan pajak saja. Sebarkan saja ke teman-temannya, ke asosiasi mungkin, atau ke pelaku usaha atau UMKM lainnya. Intinya seperti itu kawan pajak. Iya. Jadi mungkin kita cukupkan sekian ya perbincangan podcast kita pada kali Iya, ini benar. Kak Agni. Dan tentunya jangan lupa kawan pajak tetap follow YouTube kami. Subscribe di YouTube ini di Pajak Maros, kemudian ada Instagram juga kita ya. Ya, Instagram di Pajak Instagramnya apa ya? Maros. Pajak Maros ya. Pajak Maros. Pajak Maros, di situ ada informasi kontak KPP Pertama Maros, kemudian kalau misalkan ada layanan yang perlu dilayani secara online begitu ya, dan Iya. tentunya ada informasi perpajakan terbaru yang kami sediakan di Instagram kami @pajakmaros. Di X juga ada ya, Iya. Kak Agni ya, Pajak Maros juga. Jadi akhir kata terima kasih juga untuk Kak Agni yang Iya, sudah ada di sama-sama. podcast ini. Ini mungkin partner terbaru saya untuk podcast Bola Singa Bijak di episode 7 kali ini, dan episode berikutnya kita di tahun depan ya. Iya. Kan pajak ya, kita tetap di stay tune aja. Kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih juga kawan pajak yang telah menyaksikan podcast ini. Tetap jaga kesehatan ya, terutama di masa penghujan ini. Betul. Dan selamat beraktivitas kembali. Saya Krisnanto pamit undur diri. Saya Nur Apni Hasana. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.